Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-136. Kitab Mazmur pasal 136, kasih setia Allah kepada orang Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, dan Roh Kudus akan menolong untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya
untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Mazmur Fasal yang ke-136, Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Sedikit perenungan melalui fasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur Fasal yang ke-136 ini telah dikenal di kalangan orang Yahudi sebagai Great Hallel atau pujian yang agung. Mazmur yang banyak mengambil pengulangan yang berulang dalam memuji rahmat Allah yang bertahan selamanya, dengan mantap dan dengan yakin dinyanyikan sebagai respon, baik oleh para penyembah atau oleh paduan suara di bait Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sahabat-sahabat firman, Mazmur ini tercipta untuk mengingat kembali akan kebaikan Allah pada saat Allah hendak membawa Israel keluar dari Mesir, dari Firaun, dan dari tuan yang memperbudak mereka, yang telah bertekad untuk tidak membiarkan anak-anak Israel itu pergi dari perbudakan mereka di Mesir. Namun, ketika Tuhan yang berencana dan berjanji untuk membebaskan umatnya, dan umat-umatnya itu bekerja sama dengan Dia, maka tidak ada kekuatan di bumi ini atau neraka sekalipun yang dapat menahan Allah. Dan ketika raja yang sombong itu menentang Allah dan menolak untuk bekerja sama, maka secara tidak langsung Raja Firaun telah melakukan kehancuran bagi dirinya sendiri. Sahabat-sahabat firman, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Sejarah Para Nabi Jilid 1, halaman 334 alinea kedua dan ketiga, terang kecil ini menjelaskan, nyanyian dan kelepasan besar yang diperingati telah meninggalkan satu kesan yang tidak pernah akan dapat dihapuskan dari bangsa Ibrani. Dari zaman ke zaman,
Nyanyian itu dilakukan kembali oleh nabi-nabi dan para penyanyi Israel yang menyaksikan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan kelepasan mereka yang berharap kepadanya. Nyanyian itu bukanlah milik orang Yahudi saja, namun itu menunjuk ke depan kepada kebinasaan segala musuh kebenaran dan kemenangan terakhir dari bangsa Israel atau Israel rohani milik Allah. Nabi yang ada di Pulau Patmos, yakni Yohanes yang kekasih, telah melihat dalam pewahyuan orang banyak yang berjubah putih yang telah memperoleh kemenangan berdiri di tepi laut kaca bercampur api. Mereka memegang kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba berdasarkan terang besar Alkitab Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Terang besar Alkitab Mazmur 115 ayat 1. Inilah semangat yang memenuhi nyanyian kelepasan Israel, dan inilah semangat yang harus menempati hati semua orang yang mengasihi dan takut akan Allah. Sahabat-sahabat firman, dalam membebaskan jiwa kita dari perhambaan dosa, Allah telah mengadakan bagi kita satu kelepasan yang lebih besar daripada yang telah dialami oleh orang Israel di Laut Merah, yaitu kelepasan dari dosa. Jadi seperti orang Israel, kita harus memuji Tuhan dengan hati, jiwa, dan suara atas pekerjaannya yang ajaib bagi manusia. Mereka yang merenung-renungkan rahmat Allah yang besar dan tidak melupakan pemberian-pemberiannya yang sederhana dengan penuh kegembiraan akan menyanyi dalam hatinya untuk memuji Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima dari tangan Allah setiap hari dan di atas segala sesuatunya, kematian Yesus yang telah memungkinkan kebahagiaan serta sorga ada pada jangkauan kita. Dan itu harus menjadi tema ucapan syukur kita. Betapa besarnya belas kasihan dan cintanya yang telah ditunjukkan Allah kepada kita orang berdosa yang sesat dalam mempersatukan kita dengan dirinya, di mana kita ini menjadi harta yang terpilih baginya. Betapa besar pengorbanan yang telah diadakan oleh penebus kita, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus memuji Allah atas pengharapan yang berbahagia yang dinyatakan kepada kita di dalam segala rencana penebusan yang besar itu. Dan kita harus memuji Dia atas harta sorga dan segala janjinya yang berkelimpahan. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terang besar Alkitab Mazmur 136 ayat 23. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由。宝贵是将你大能使我生命，主耶稣匍匐敬拜你。宝贵是将
Yesusku, Kau kurbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah-Mu